Ya, halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas cara menginstal Manjaro lebih detail. Kali ini saya akan menggunakan VirtualBox sebagai media instalasi. Oke, sebelumnya kita masuk ke Manjaro dan kita akan mendownload sistem operasi Manjaro. Di sini ada banyak pilihan. Di sini dia menggunakan beberapa desktop environment, contohnya XFCE. Ini termasuk default dari Manjaro karena memang XFCE termasuk yang paling ringan. Kemudian yang berikutnya itu KDE. Ini salah satu desktop environment yang favorit saya karena memang gampang untuk di customize. Kemudian ini yang Genome, mungkin yang versi baru yang 3 titik ke atas, ya Genome 3 bener, ini kan Genome 3. Dan yang terakhir ini adalah arsitek. Saya juga belum pernah coba, jadi saya belum bisa menjelaskan apa mode yang di sini. Selain dari pilihan ini, Manjaro juga mempunyai beberapa pilihan lainnya. Di sini kita akan pilih sini official ya, yang tadi pilihan tadi 4 arsitek, Genome, KDE dan XFCE itu termasuk official dari Manjaro. Kemudian ada yang versi community. Nah, di versi community ini ada Awesome, PS, PM, Bajik, Cinnamon. Dulu ini Cinnamon ini kalau nggak salah juga dipakai di Linux Mint, desktop environment yang ada di Linux Mint. Kemudian ada A3, LXDA dan lain-lain. Nah, jika kamu nyoba install di Raspberry, ada yang memang dikhususkan untuk prosesor ARM. Nah, itu bisa di Pinebox, Raspberry, Cadence dan lain sebagainya. Dan di sini mungkin versi lainnya development, tapi termasuk yang nggak stabil. Jadi menurut saya sih lebih baik dihindari dulu yang versi ini. Oke, kini saya akan coba. Saya akan memilih KDE karena memang favorit saya adalah desktop environment KDE. Di sini saya akan mendownload yang minimal. Minimal ini hanya basic environment tanpa ada software terinstall. Tapi kalau memang di laptop lainnya, atau maksudnya koneksi internetnya memang saat instalasi nggak spiral bagus, saya sarankan untuk yang ini. Memang di sini lebih besar, sekitar mungkin 3 giga, tapi sudah ada pre-install atau tinggal install dan langsung pakai. Kalau untuk yang ini benar-benar kosongan, jadi mungkin hanya basic seperti kayak browsing, terus text editor atau downloader mungkin. Jadi jika memang nggak ingin ada software bawaan, atau memang ingin kosongan terus softwarenya install sendiri gitu, jadi ya nggak banyak namanya bootware lah ibaratnya. Biasanya bukan bootware sih, tapi memang aplikasi bawaan. Nah, di sini ada versi 32 bit, jadi ada komputer yang paling lama atau istilahnya mungkin komputer yang ya di bawah Pentium Core 2 mungkin, tahu saya bisa mendownload yang versi 32 bit. Di sini ingat saya hanya XFCE, iya benar ya, XFCE. Oke, kita di sini masuk download. Di sini file sudah saya download. Oke, di sini. Dan untuk membuat lab USB Etera, menurut saya ini paling bagus.
Di sini kita tinggal milih file, home, ISO, dan Manjaro kita pilih. Nah, sedangkan di sini target ini adalah USB. Jika mau memasukkan USB, kamu tinggal pilih dan flash test. Tinggal flash ini dan tinggal nunggu beberapa saat atau berapa menit, dan flash di USB, lab USB sudah siap digunakan. Oke, kali ini saya akan menggunakan VirtualBox. Oh iya, hampir lupa, sebelum menginstal atau menjalankan live USB, jangan lupa di BIOS kita harus menyeting atau mendisable secure boot. Oke, di secure boot ini kita disable. Nah, di beberapa laptop atau mungkin hampir sebagian laptop, kita perlu mengeset superior atau BIOS ini, kita harus set passwordnya agar settingan tadi yang disable secure boot bisa kita pilih, karena defaultnya dia akan mati dan kita tidak bisa memilih untuk mendisable sebelum kita memasukkan password BIOS tadi. Oke, setelah itu untuk boot mode kita bisa pilih UEFI, nggak masalah, ini mode baru dari BIOS, tapi kita pakai yang UEFI aja. Oke, sekarang kita jalankan VirtualBox untuk kali ini. Oke, ini dia VirtualBox-nya sudah jalan. Oke, perbedaannya instalasi di VirtualBox dengan instalasi yang di video saya sebelumnya yang laptop X15 adalah di driver. Nah, untuk VirtualBox saya akan menggunakan driver yang free atau open source driver, tapi untuk yang di VX15 saya memang memilih yang non free, karena memang seperti penjelasan saya sebelumnya, Nvidia menurut saya lebih jalan lebih baik di driver bawaan, maksudnya driver official dari Nvidia, timbang menggunakan versi yang open source. Tapi berhubung kita kali ini di tutorial kita pakai VirtualBox, kita bisa menggunakan yang versi free. Oke, kita pilih yang ini, boot Manjaro. Misalnya splash screen lah. Agak cepat sepertinya. Ya, di sini networking saya juga langsung terdeteksi. Oke, langsung saja kita klik launch installer. Launch installer. Nah, jika komputernya terkoneksi dengan internet, dia akan langsung mendeteksi lokasi. Tapi biasanya kalau menggunakan VPN, biasanya dia akan menggunakan lokasi di mana server VPN-nya terdeteksi. Kali ini Indonesia, saya akan mengganti ke Inggris saja, karena memang ada beberapa teks yang ditranslate bahasa Indonesia dan ada yang masih pakai bahasa Inggris. Jadi timbang rancu, kita set saja ke Inggris saja, nggak apa-apa. Nanti setelah instalasi kita bisa pilih atau kita ubah lagi ke Indonesia. Oke, next. Nah, dia lokasi akan mendeteksi Jakarta, dan ini juga akan mengeset jam dari sistem operasi. Oke, nah di sini jika mau mengganti formatnya, format angka sama format waktu, bisa di sini. Kita akan coba kita samakan ke Inggris saja, Inggris US. Nah, ini dia. Nah, formatnya di sini adalah berarti Inggris,
Terus US ini berarti nama negara, dan ini adalah UTF-8 adalah standar format dari angka dan juga standarnya mungkin standarisasi. Oke, kita pilih saja. Dan next. Nah, keyboard. Nah, mungkin nanti saat jika memaksa untuk pakai bahasa Indonesia, saya sarankan keyboardnya diganti ke Inggris saja. Karena jika kamu mau Indonesia yang ada hanya Arab Melayu, kemudian ke Indonesia Javanese, ya ini kayak bahasa Thailand mungkin kalau boleh saya ngomong. Oke, kita ke Inggris saja yang benar-benar kita sudah tahu dan mudah untuk dibaca. Oke, nah ini setting default saja, nggak masalah. Terus next. Oke, di partisi ini saya akan mengsimulasikan yang saya lakukan di laptop VX15 saya. Di sini saya akan mengeset 2 drive. Oke, jika ada satu dan masih baru, saya sarankan untuk memilih di sini. Ini sistem akan otomatis mengatur partisi yang ada di harddisk laptop yang akan diinstal sistem operasi Manjaro. Nah, di sini ada non swap, berarti swap itu kita ibaratkan adalah penyimpanan sementara jika RAM di komputer sudah habis atau tinggal sedikit. Di sini kalau jika non swap berarti tidak ada file sementara. Biasanya juga akan mengganggu aplikasi sih jika memang dipaksa untuk no swap. Defaultnya biasanya adalah swap no hibernate. Berarti ini di sini saya set 4 GB. Biasanya jika di set swap not hibernate, peraturannya adalah swap besar file besar partisi swap sama dengan besar RAM, tapi bisa juga lebih kecil sedikit timbang RAM. Di sini dia menyarankan adalah 3,2 GB, dan ini menurut saya sudah lumayan. Nah, yang berikutnya adalah swap dengan hibernate. Berarti selain menyimpan file sementara yang dari RAM, dia juga akan menyimpan semua isi RAM saat komputer diset untuk hibernate. Jadi kapasitasnya akan menjadi 2 kali atau lebih dari RAM. Defaultnya sih biasanya swap no hibernate ini. Nah, terserah mau memang mengkonfigurasi seperti apa untuk komputernya. Tapi seperti yang saya sarankan, jika swap no hibernate itu besar partisi swap sama dengan RAM atau lebih kecil sedikit, nggak masalah. Nah, jika swap dengan hibernate, with hibernate, maka kapasitas dari partisi swap harus 2 kali lebih besar dari RAM atau sedikit lebih besar lah dari tadi 4 GB jadi 8,4 ya, seperti ini, seperti yang disarankan sistem. Tapi kali ini saya akan mengkonfigurasi secara manual, karena memang jika ini dia hanya akan mengkonfigurasi satu harddisk saja, nggak bisa dua-duanya. Sedangkan saya butuh dua-duanya, dimana ini akan menjadi sistem dan ini akan menjadi home folder. Oh ya, hampir lupa, di Linux harddisk itu nggak diibaratkan sebagai drive. Tapi di sini, nah seperti kita lihat ini ada /dev dan kemudian SDA. Ini berarti harddisk 1, terus yang SDB dev/SDB ini harddisk 2, dan seterusnya. Jika kamu nambah lagi, dia pasti defaultnya ada /dev/SDJ untuk mungkin yang harddisk ketiga. Oke, kita set saja dulu. Di sini saya set yang harddisk pertama untuk sistem.
Oke, kita masuk ke manual saja dan next, maka akan muncul seperti ini. Oke, kita pilih hard disk pertama, kita set new partition. Oh iya, hampir lupa. Jika hard diskmu masih baru atau memang hard disk lama dan ingin dihapus total, atau istilahnya memang tidak perlu menyimpan file atau data, saya sarankan untuk mengeset new partition table. Kita set ke GPT. Ini adalah versi baru dan menurut saya sih lebih baik timbang yang MBR ini. Oke, kita set GPT. Oke, karena ada ini dan kita create ya. Karena kita menggunakan UEFI, kita membutuhkan partisi untuk bisa melakukan booting di UEFI. Biasanya sih sekitar 100 sampai 500 MB. Nanti kita buat amannya saja, kita set 300 MB. Kemudian file sistemnya kita set ke FAT32. Terus mountnya kita set ke boot EV. Ini boot EV. Oke. Terus di sini kita flagnya kita set dia sebagai boot. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita create. Ya, di sini terserah mau membuat swapnya dulu juga nggak apa-apa. Jadi saya akan membuat swapnya dulu. Mau yang langsung juga nggak masalah, cuman karena swap kan butuhnya kecil jadi lebih gampang lah untuk nilainya. Di sini kita mungkin coba tadi sesuai rekomendasi 3,2 GB. Jadi ya, hitungan kasarnya adalah 3,2 kali 1024. Itu sekitar 3270 lah. Dan kita di sini set sebagai Linux swap. Di sini kalau nggak salah juga ada flagnya ya. Oke, kita set swap. Oke. Nah, sisanya kita akan jadikan file system. Sini kalau di Windows itu mungkin grep C lah. Oke, kita pilih ext4. Nah, ini ada yang slash ini aja. Flagnya kita cari yang root. Oke. Oke, sekarang kita oke. Nah, ini adalah contoh partisi yang ada di hard disk system. Berikutnya kita akan mengeset untuk hard disk yang kedua yaitu SDB. Di sini saya akan memfungsikan hard disk ini sebagai home folder. Ibaratnya itu kayak folder user. Jadi semua seperti my dokumen, terus video, terus foto, terus musik mungkin ada di sini. Nggak mungkin ya akan ada di sini. Dan semua user akan ditaruh di sini, di drive ini. Jadi memang lebih terorganisir lah. Jadi file sistem sendiri, terus yang file untuk user, untuk penyimpanan user sendiri. Oke, sama seperti tadi. Jika masih baru, kita set ke PT atau memang harddisknya kita tak butuh lagi lah data lamanya dan memang kita ingin format bersih, kita set ke ini. Oke, nah karena kita akan menggunakan semua file atau semua kapasitas, kita set, nggak perlu edit lagi, tetap ext4. Kemudian di sini kita maunya set ke as home. Oke, setelah itu kita nggak ada memang ya. Oke, satu lagi saya hampir lupa kok. Keuntungan untuk kita memisahkan folder home ini ke partisi lain atau harddisk lain adalah saat kita memformat folder atau partisi sistem atau harddisk yang kita pakai untuk menginstal sistem, semua settingan dari user atau settingan-settingan kita di aplikasi, di browser,
di email klien, akan tetap tersimpan di home dan akan dibaca di sistem operasi yang baru kita install tadi. Jadi kita hanya perlu install aplikasi lain-lain dan langsung pakai. Jadi nggak perlu nyeting lagi dari awal. Oke, kita oke saja. Oke, sudah selesai. Kita next. Oke, di sini kita akan masukkan. Sebentar, saya akan masukkan nama saya. Oke, ini default. Nah, nama komputer sembarang. Saya akan set default saja. Nanti untuk password. Oke, nah di sini ada 2 centangan. Di sini ada login automatic key. Berarti kamu bisa masuk ke komputer tanpa perlu login. Ini mungkin cocok lah bagi yang memang komputernya dipakai sendiri dan benar-benar yakin kalau dia aman. Dan memang saya agak rekomendasi juga sih. Walaupun saya memang punya laptop pribadi dan centangan ini tidak pernah saya pakai. Oke, yang kedua adalah password administrator. Administrator di sini adalah root. Ada namanya user root. Nah, di Linux user root ini benar-benar istilahnya ya user sistem lah, berarti ya super power. Pokoknya pakai root ini apa-apa bisa akses, bisa install, bisa apa. Makanya dia ada pilihan untuk menyamakan atau kita bisa buat password yang lain. Kalau ini mungkin tergantung kebutuhan. Kalau saya sih biasanya memang saya bikin terpisah. Sebentar, saya masukkan. Kemudian saya ulangi lagi. Oke. Kita next. Oke, di sini adalah summary atau rangkuman lah lebih tepatnya. Oke, kita lokasi bla bla bla. Terus keyboard, terus ini partisinya pasti SDA, SDB yang tadi saya jelaskan. Ini lokasi-lokasi partisinya harus jadi apa. Oke, maksudnya seperti ini, create GPP, dia SDA. Oke, jika sudah yakin, kita tinggal tekan install. Oke, kita coba install sekarang. 1, 2, 3. Ya, dia hanya meringatkan bahwa kita memang akan mengubah struktur harddisk untuk menginstal Manjaro versi 20.0.3. Jika memang yakin, kita bisa install. Nah, oke, kita klik. Kita tunggu, atau mungkin sambil menunggu kamu juga bisa kita browsing dulu. Uniknya atau enaknya Linux ya nggak semua sih instalasi bisa kayak gini, tapi umumnya biasanya tipe-tipe lab USB ini kita bisa browsing lah sambil nunggu. Nama google.com. Gak usah khawatir, instalasi tetap berjalan dan kita juga masih bisa browsing sambil menunggu instalasi selesai. Oke, instalasi sudah selesai. Di sini kita ada pilihan untuk restart now. Kemudian kita shutdown saja. Oke. Nyalakan lagi komputer. Sini ada tampilan login awal. Oke, kita masukkan password dari user, bukan password untuk root. Oke.
Ini tampilan splash screen ya, enjoy the simplicity. Moto dari Manjaro. Oke, ini tampilan awal. Saat pertama kali booting biasanya agak lambat, jadi biarkan saja. Inilah dia Manjaro, Linux Manjaro setelah terinstall di komputer. Ini juga saya salah, kita tutup. Dan defaultnya, jika memang tidak ada yang salah, semua driver sudah bisa dideteksi oleh Manjaro dan sistem operasi ini sudah bisa langsung kita pakai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.